أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, begitu juga pengurus RW 13 beserta pengurus yang lainnya, para ketua RT, wabil khusus Al-Quran Al-Ustaz Dr. Haji Nurul Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas cerita tentang ayahnya. Kata beliau, "Annahu ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Rasulullah, ana ammuka kabirat sinni wa qaraba ajali, allimni min Allah syai'an ayyanfa'ni." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas, anta ammi wala ugni anka min Allah syai'an walakin sal rabbak al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah salasa marra hatta atahu inda qarril khair faqala misla dzalik. Al-Kamakal hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Abbas, suatu kali ayahku datang ke tempat Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya ini adalah paman. Abbas ini paman Rasulullah SAW, ya. Ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Dia adalah adik daripada Abbas. Jadi paman, ya, paman. Ya Rasulullah, aku adalah paman. Umurku telah renta, sudah tua maksudnya, dan ajalku nampaknya telah dekat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Lalu Rasul menjawab, wahai Abbas, betul engkau adalah paman. Tapi aku ini bukanlah orang yang sanggup untuk memberikan keinginanmu itu, untuk memenuhi keinginanmu agar engkau bisa selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Nabi ngomong begitu. Walakin tetapi kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Tetapi engkau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebahagiaan kamu di dunia dan keselamatanmu di akhirat. Nabi nyuruh kepada pamannya agar minta kepada Allah. Dan itu diulangi oleh Rasulullah 3 kali. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Dan di ujung tahun, setahun berikutnya itu Al-Abbas datang lagi kepada Rasulullah dan ngomong kayak kemarin lagi, kayak tahun lalu. Dan Rasul jawab seperti itu pula. Jadi teks gramatika hadis ini diulang, menandakan ini penting. Ya, diulang-ulang tandanya ini penting. Tuh.
Oleh karena itu judul tema kuliah subuh kita pagi ini adalah apa? Bergantunglah hanya kepada Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama, kata Abbas kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, paman Nabi ngomong pada keponakan, ya. Tapi ucapannya dengan ya Rasulullah. Sebenarnya Al-Abbas dia bisa ngomong begini, ya Muhammad, kan paman, lebih tua umurnya kan, dia bisa panggil, hei Muhammad, atau hei Mat. Dia bisa panggil begitu, karena satu pamannya udah tua, dia bisa panggil dengan sebutan, ya Fulan, Tom, Acong, bisa begitu panggil kan dia. Tapi Al-Abbas tidak begitu, ternyata dia panggil sebutan itu, posisi jabatannya itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sebagai bentuk penghormatan. Ini contoh dari seorang nabi, ya. Bisa nggak kita melakukan praktek sunnah seperti ini? Kita merasa lebih tua, kepada ketua RT katakanlah, yang lebih muda usianya, ya, kan merasa ketua RT yang lebih muda, kita panggil, botak, ini, peyang, kita panggil gitu kan? Itu artinya kita tidak mempraktekkan sunnah, dan itu bukan ciri orang beriman. Kalau ciri orang beriman, Pak RT, gitu ya. Sekalipun mungkin usianya lebih muda dari kita. Sekarang Sekjen DKM usianya lebih muda dari saya. Tentu saya tidak akan panggil dia dengan namanya, atau misalnya sebutan yang merendahkan, tidak. Pak Sekjen, kan itu ya. Kira-kira bisa begitu? Coba praktekkan, itu praktek sunnah. Pak Ketua, gitu ya. Itu teladan yang kita bisa tiru dari Rasulullah SAW. Jangan panggil istri kita dengan sebutannya si gendut, gitu ya. Jangan panggil yang menarik, Denok, Montok, Semok, Belenok. Boleh, bentuk penghormatan. Semok, Montok, Denok, Belenok, bagus tuh penghormatan kepada orang lain. Saya teruskan. Lalu kata Abbas, ana amuka kabirat sinni, saya ini pamanmu udah tua, iktaroba ajal, udah tua dan dekat ajal. Tandanya apa? Orang tua ini punya potensi lebih dulu tuh ajalnya tuh. Paham ya? Potensinya lebih dulu dibandingkan dengan yang muda. Orang tua lebih dulu ajalnya dibandingkan yang muda. Ini hadis Pak, cerita tentang iqtaraba ajali. Kenapa? Karena dia sudah kabirat sinni. Oleh karena itu kita yang merasa tua, ya, dibandingkan yang muda, potensinya lebih besar. Orang lebih tua untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kodoknya begitu Pak. Tapi takdirnya Allah, ya, bisa saja Bapak yang muda lebih dulu, saya itu belakangan, atau sebaliknya, saya itu belakangan, Bapak yang muda lebih dulu. Bisa begitu, takdirnya, tapi kodoknya yang betul lebih dulu, ya. Terus kata Abbas, ya Rasulullah, alimni syai'an minallahi ayyan fa'ni. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bermanfaat untukku, agar aku bisa selamat di dunia, bahagia di dunia, dan selamat di akhirat. Al-Abbas orang tua ini, dia bilang ajarkan kepada yang muda, kepada keponakannya. Maknanya
Yang namanya belajar nih Pak, tidak harus orang muda, orang tua pun dituntut untuk mau belajar. Orang tua, dia rela mau begitu, ajarkan kepada itu. Maknanya dia pengen belajar ilmu sesuatu itu. Bahkan rela juga dia belajar dari anak muda, karena dianggap anak muda ini memiliki ilmu. Dia nggak ada rasa malu Pak Al-Abbas ini untuk belajar ilmu dari yang lebih muda. Kadang-kadang kita kan agak gengsi juga ya. Budak masih kayak ibu kencur ngajaran saya tuh kudu ngajaran bebek mojai. Jangan, nggak boleh begitu. Ya. Sekarang kita udah tua, boleh kita belajar kepada yang lebih muda. Kemarin tuh Pak, pembagian set box TV itu ya, kan gratis tuh ya. Udah dapat semua belum? Belum dapat. Daftar ke Pak RW. Daftar aja dulu. Daftar doang. Dapat set box TV itu ya, gratis. Karena kita nggak tahu cara masaknya tuh Pak ya. Box TV itu dipasang sama tukang itu. Dipasang gambarnya itu Pak, film yang aneh-aneh Pak, ya. Film horor, film hantu, film suster ngesot, gitu-gitu tuh ya. Filmnya setelah dipasang sama itu, kok filmnya begini menyeramkan semua. Kan kita nggak tahu, percaya aja, nggak tahu dia bilang apa. Pas naik ke atas antenanya, antena itu mengarah ke kuburan Pak. Jadi film horor semua. Antena itu kuburan. Oh ini dibilang Pak, antena itu menghadap kuburan. Diputar ke arah Braga, jangan naik Braga. Wah, agak heran bener nih. Di Braga banyak hiburan, banyak wanita-wanita cantik. Oh, karena kita nggak tahu Pak. Karena kita nggak tahu tuh bagaimana cara masang set box. Set box ya. Nah, ini nanti kalau dapat set box gratis, perhatikan cara masangnya itu, terutama antena itu. Jangan arahkan ke Astana, arahkan ke daerah yang bagus, yang enak tuh. Jika perlu arahkan ke masjid, orangnya khusus semua. Tuh ya. Teruskan. Kata Rasulullah SAW, wahai Abbas, engkau adalah pamanmu. Tapi saya ini tidak sanggup untuk bisa memberikan sesuatu kepadamu yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Nabi nih Pak, dan itu pamannya. Kenapa? Karena paman ini menganggap dia sebagai paman Nabi Muhammad, dianggap enteng tuh. Saya kan pamannya seorang nabi, ya. Tentu saya akan diberikan kemudahan untuk urusan ibadah di dunia, bahkan untuk akhirat pun dikasih kemudahan tuh. Nganggap mudah lah, pokoknya ada nabi lah nanti. Kayak kita misalnya, mohon maaf nih, bapak atau di antara kita ada keluarga ulama, ya, ulama terkenal, ulama soleh. Kita menganggap itu karena orang tua kita ulama, cukup lah, ibadahnya pas-pasan aja tuh. Karena ada orang lain, ada keluarga yang akan menjamin kita di akhirat. Enggak begitu Pak. Nabi tidak bisa menjamin kepada pamannya, apalagi orang tua kita. Sekalipun dia mungkin orang terkenal, ahli ibadah, dia tidak bisa menjamin tentang kehidupan kita. Ya. Kita, dia. Itu pegang. Nabi bilang, saya tidak bisa menjamin, tapi mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sal rabbah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan memberikan bimbingan agar engkau bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita itu tidak boleh bergantung pada orang lain untuk urusan kehidupan, ya, terutama kehidupan akhirat. Kita dalam surat Al-An'am ayat 163 itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik tuh, ya, beramal soleh, maka itu untuk dirimu sendiri.
Dan jika kamu berbuat jahat juga untuk dirimu sendiri. Dan surat An-Najm dari 48-49 tuh, ya, 38-40 Allah berfirman tuh, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diberikan kepada setiap orang itu, ya, kecuali apa yang dikerjakannya. Tidak ada ganjaran pahala baik di dunia maupun di akhirat kecuali bergantung pada amal perbuatannya sendiri. Pegang. Sekalipun mungkin anak kita jadi ustaz, ya, mantu kita ustazah, orang tua kita ulama terkenal, gak bisa, gak akan bisa membantu. Bahkan ada pikiran begini, harta saya kan banyak, nanti kalau saya meninggal, anak saya suruh undang tuh pondok pesantren anak yatim, ya, undang di rumah, berikan mereka santunan semua, supaya mendoakan saya. Gak bisa, ya. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Nanti harta saya akan berikan kepada anak yatim, suruh berdoa di rumah, pondok pesantren undang 1000 santri. Kan sekarang banyak praktek seperti itu, Pak. Mohon maaf ya, para pejabat itu. Dulu terkenal, pernah dia di pesantren Kebon Waru. Tahu Kebon Waru Pak ya? Pada pesantren Kebon Waru itu. Sekarang mah suka miskin ya? Ya. Keluar, dia undang pesantren tuh 1000 orang, anak yatim, kan? Kasih semua. Dia berharap bisa selesai. Enggak. Tetap akan ada perhitungan seperti itu. Oleh karena itu kitalah yang apa? Yang harus melakukan. Nanti Bapak buka di surat Al-Ahzab ayat 25-56. Allah berfirman, "Man amila shalihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min." Barang siapa beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibat, maka pasti dalam tauhid pasti akan Allah berikan kehidupan di dunia yang jauh lebih baik, ya. Bahkan walanadziyannahum, Allah tambah lagi kehidupan di akhirat itu dengan pahala yang berlimpah tuh. Artinya apa? Amal soleh ini kita yang membuat, ya. Kita. Kemarin saya yang tidak hadir, sekarang nggak bisa hadir, acara peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah di Ciparai, ya. Saya takjub karena yang mensponsor itu Pak Haji dan Firman, dan Firman, Haji. Dia dari orang Padang, orang Sumatera Barat, dia orang kaya. Dia sadar nyumbang tuh 60 miliar sendiri. 60 miliar sendiri. Ini rumah sakit yang ke-119 Pak, di Ciparai itu. Saya kagum Pak, ya. Artinya bagaimana mereka bisa mengumpulkan dana sebanyak itu, ya. Dan yang secara berbagi Pak dan Firman dan Fahmi ini, dia adalah orang yang dermawan, ya. Dari dulu dia terkenal di pengusaha. Yang saya kagum dengan dia tidak pernah menyerahkan sumbangan itu kepada orang lain. Mesti dia lakukan sendiri, Pak. Jadi bisa bawa duit, saya berikan ke DKI. Tuh. Ke yayasan. Tuh. Dia bawa, nggak misalnya transfer gitu. Datang, ditenteng nih, ya, jam kabul. Sekalipun kecil, dia lakukan sendiri tuh, Pak. Di mobilnya tuh nggak pernah ketinggalan tuh nasi bungkus. Mobilnya tuh. Jadi kalau berangkat ketemu di jalan yang kumpulan tukang becak, kumpulan anak yatim berikan. Itu terus. Dulu, sekarang udah nggak main nasi bungkus lagi, udah miliaran kan. Kelasnya beda. Kita boleh, kelas nasi bungkus boleh lah. Ya. Cuma berikan sendiri itu nih. Jadi bayar zakat nih. Lah itu amalan tuh. Dia bergantung dengan amalnya sendiri. Dari kecil, dari anak kecil sampai sekarang dia miliar. Kita grafiknya itu luar biasa grafiknya. Artinya rekam jejak kehidupannya itu dicatat.
sampai kematian datang Pak Yusuf Kala sama Pak Yusuf Sidik Kapolri ya. Nah, kembali. Bagaimana dengan kita? Kita juga begitu Pak. Kalau kita bisa beramal soleh, ya, mengerjakan perbuatan yang baik dan menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jamin Pak. Nanti Bapak sebagai surat Al-Talaq itu sandarkan segala macam urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah. Artinya apa? Tawakal kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, tawakal itu adalah at-tawakkalu huwa al-qasdu indallah wal yas amma biadinas. Tawakal itu artinya menyerahkan atau minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyerahkan urusan kepada Allah dan tidak bergantung kepada orang lain. Orang yang bertawakal nanti baca surat Al-Talaq ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, urusan diserahkan kepada Allah, maka Allah akan cukupi kehidupannya. Enak. Kehidupannya dicukupi, Pak. Tuh, luar biasa. Pengen apa saja senang. Waktu Idul Kurban kemarin, ya, saya ajak keluarga itu pergi ke Pengalian cari sapi, Pak. Ya, cari. Diterangkan sapi itu bagus-bagus, Pak. Padahal banyak yang hamil semua. Ini gimana caranya, Pak? Dia bilang, kok sapinya bisa pada hamil semua? Dia cerita, ini sapi dari Australia, Pak. Australia ini dia sehari itu bisa kawin 5 kali, Pak. Pejantan itu bisa kawin 5 kali. Nah, istri saya bilang, Pak, tuh bisa kawin 5 kali sehari. Iya, 5 kali Bang sehari itu ya. Saya tanya, Pak, itu yang betinanya satu aja atau betinanya ganti-ganti? Yang lain-lain, perempuannya yang lain-lain. Ya ganti-ganti Pak, nggak satu itu aja. Tuh mah, kan perempuannya ganti-ganti, nggak satu. Ini perempuannya banyak Pak, lalu tiap hari kesini. Kalau perempuannya satu itu aja, apa? Pak, kalau poligami kan, poligami itu poli banyak, tapi istri itu ya. Kalau satu kan mono, jadi kalau satu monoton. Saya teruskan. Jadi kalau kita bisa menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan tentang kehidupan kita. Ya. Tenang Pak, kalau kita bisa tawakal. Rasul bercerita tentang seekor burung yang terbang pada pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut penuh. Kenapa? Karena burung itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lah Rasul bilang, kalau kamu bisa bertawakal dan sebenar-benarnya tawakal, maka akan seperti burung itu. Ya, sekalipun kamu pergi dalam keadaan perut kosong, kalau kembali akan perut dalam keadaan penuh. Bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan kutip sebuah kitab karya Yusuf Al-Qaradawi. Nih dia ulama kontemporer yang meninggal baru beberapa bulan yang lalu ya. Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya sangat banyak Pak. Bapak boleh baca dia. Tulisan Yusuf Al-Qaradawi bagus-bagus dan dia sesuai dengan zaman ini karena dia ulama modern Pak. Dan terkenal itu sebagai ketua ulama seluruh dunia. Judul bukunya adalah At-Thariqu ila Allah, jalan menuju Allah. Dia cerita tentang tawakal. Apa kata dia? Orang yang bertawakal, menyandarkan segala urusan kepada Allah, kan Allah berikan 5 keuntungan. 1, kata beliau, al-itman fil qalb, akan mendapatkan ketenangan batin. Ya. Orang yang tawakal tenang, Pak. Segala urusan diserahkan kepada Allah. Senang, susah, ya, sakit, sehat, lapang, menderita, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada kewajiban ikhtiar, usaha, tetap. Tapi dia tawakal. Itu kata beliau, Allah akan berikan itminan al-qalb, ketenangan batin.
Cuma apa yang kita cari? Kecuali ketenangan batin. Masalah ini semua banyak. Para pribadi, keluarga, urusan anak, urusan istri, urusan tetangga, urusan mantu, urusan besan, banyak masalah. Tapi dengan tawakal, masalah itu serahkan pada Allah, kita akan tenang. Dan ternyata Allah berikan jalan keluar. Segala macam urusan selesai semua, urusan masjid beres. Karena kita tawakal pada Allah. Satu, ketenangan batin. Yang kedua, kuat nafsiyah. Apa? Kekuatan jiwa. Orang tawakal akan berikan kekuatan jiwa. Dulu kita khawatir, gimana ya? Ini kerja cuma gaji, cuma dulu saya tahun 85 tuh gaji cuma yang di bawah 1 juta Pak. 85. Saya pengen beli rumah di Sukamulya, nggak cukup. Nah, karena sudah besar angkanya, karena gaji di bawah 1 juta. Artinya beli di Bojong Soang di sini kan. Dulu tuh apa? Tapi karena kita tawakal pada Allah, Allah berikan kekuatan jiwa tuh, kekuatan jiwa. Ya. Yang ketiga kata beliau nih, orang yang tawakal kepada Allah, dia akan diberikan sifat at-tafaul, optimisme. Tuh, optimisme penting Pak. Banyak orang menemukan jalan buntu karena pesimis menghadapi persoalan hidup Pak. Tantangannya begitu besar, tapi karena dia bertawakal kepada Allah, Allah berikan sikap optimisme tuh. Optimisme. Ada murid saya itu datang, dia cerita dengan pantun tuh. Dia bilang nih, Ustaz saya nangis. Kenapa nangis sedih? Iya ini dibilang apa? Mencit mengeri dinarakin, dikumbah di warukan, lendir ku panjangin Ustaz. Selaki kawin di potongan. Sedih dia. Saya bilang udah tawakal ya Pak. Serahkan pada Allah. Konsultasi, ya ketemu suaminya, ngomong lagi kan. Dia cerita deh, pakai pantun lagi. Apa dia bilang? Obat baris salah nyambung, nanti ya. Muntukan kekarang ngawangun, obat gelis ulah pundung, ya akan kapaksa nyandung. Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan itu selesai. Karena dia optimis bisa menjalani, melaksanakan, menyelesaikan semua masalah. Optimisme. 4 ya. Yang keempat, tadi yang ketiga, al-izzah, kewibawaan. Orang yang tawakal akan muncul kewibawaannya. Bayangkan kalau seseorang tidak tawakal, tidak bersandar kepada Allah. Contoh misalnya pengemis, peminta-minta, kemana-mana minta bagi dong, minta apa? Dia nggak berwibawa, tidak ada penghormatan. Kan kemana-mana dia minta. Ketemu saudara minta, ketemu ipar bagi dong, minta ini, minta itu, minta fasilitas macam-macam. Akhirnya kewibawaannya jatuh. Tapi orang yang tawakal, serahkan pada Allah, angkat tangan tengah malam itu, ya Allah, minta pada Allah. Maka akan Allah berikan izzah, kewibawaan, kehormatan, terhormat dia. Dan yang kelima, kata beliau, orang yang tawakal, Allah akan berikan aridha atam, keridhaan dari Allah yang sempurna. Kan orang ini menyerahkan sepenuhnya kepadaku, kata Allah nih, dia ini bertawakal kepadaku. Itu ciri orang beriman. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Nanti baca surat Al-Imran ayat 160, 159 dan 160 itu berkaitan dengan tawakal. Tawakal itu ciri orang beriman. Jadi kata Allah, karena dia bertawakal kepadaku, menyerahkan kepadaku, maka aku ridhoi dia dengan keridhaan yang sempurna. Imam Ghazali menambah lagi, ya, keuntungan orang bertawakal. Apa kata beliau? Mengutip hadis, ya, tentang orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Enak apa? Kata sebelah akan ada 70.000 orang umatku. 70.000 banyak. Umatku kata Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa siksa
dan tanpa perhitungan. Langsung ya, daripada mahsyar itu langsung ke al-jannah. Syaratnya apa? Kata Rasulullah, bertawakallah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kau akan masuk surga. Salah satu dari bagian 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, tanpa siksa dan tanpa perhitungan. Kan enak ya? Tawakal. Kembali pada tadi, jadi pentingnya kita menggantungkan nasib kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga saja kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang hamba Allah umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf, fattaqullaha mastata'tum wa la minkum billahi sabrillah. Assalamualaikum warahmatullahi